Tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan mekanisme tertentu. Tayamum dapat menjadi pengganti wudhu, mandi besar, atau pengganti anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Seseorang diperbolehkan melakukan tayamum karena beberapa alasan berikut ini. 1. Tidak ada air atau terdapat air, namun air tersebut hanya cukup dibuat persediaan kebutuhan pokok seperti untuk memberi minum hewan muhtaram, tidak boleh dibunuh, dan lain sebagainya. 2. Bagi orang sakit yang anggota tubuhnya apabila terkena air akan membahayakan jiwanya seperti kesembuhan dari sakit yang melambat, maka kondisi seperti demikian termasuk dikategorikan tidak menemukan air. 3. Terdapat air namun jaraknya melebihi 2,5 km atau setengah farsah. 4. Terdapat air namun ia terhalang menggunakannya seperti karena di penjara yang menghalanginya bisa menggunakan air. 5. Kondisi sangat dingin. Apabila cuaca sangat dingin, ekstrim, dan tidak ada media penghangat tubuh ke dalam kondisi semula sehingga menjadikan orang tersebut keberatan menggunakan air, maka ini termasuk uzur yang memperbolehkan tayamum. Menurut riwayat Abu Dawud, Amr bin As pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul pun mengakui serta menetapkannya. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf menyebutkan syarat tayamum ada 7, yaitu 1. Tayamum harus menggunakan debu yang suci, tidak terkena najis. Menyucikan tidak bekas tayamum sebelumnya, tidak mustamal. Debu terbuat dari tanah murni yang tidak tercampur dengan benda lain seperti tepung, semen, pasir, atau sejenisnya. Berupa tanah kering berdebu yang bisa menempel ke anggota tayamum. 2. Penggunaan debu ke anggota tubuh harus berdasarkan kesengajaan orang yang bertayamum. Seumpama ada debu yang berterbangan lalu mengenai wajah dan kedua tangan, kemudian seseorang mengusapkan debu tersebut dengan niat tayamum, maka hukumnya tidak sah karena tidak ada unsur kesengajaan memindahkan debu ke anggota tayamum. 3. Mengusap wajah dan kedua tangan sebanyak 2 sesi. 1 sesi untuk mengusap wajah dan 1 sesi untuk mengusap kedua tangan. Seumpama seseorang menggunakan kain yang lebar lalu dilumuri debu sekali saja, namun cukup untuk meratakan debu ke wajah dan kedua tangan sekaligus, maka hukumnya tidak sah karena pengambilan debu hanya 1 sesi saja. 4. Sebelum tayamum, seseorang harus menghilangkan najis di seluruh tubuhnya apabila di badannya terdapat najis. Hal ini mengikuti pendapat Imam Ar-Ramli. Menurutnya orang yang bertayamum apabila terdapat najis yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan waktu itu, maka ia sholat lihurmatil waqti. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, orang yang bertayamum tidak disyaratkan harus suci dari najis. Titik perbedaan antara dua pendapat ini adalah apabila mengikuti pendapat Ar-Ramli, orang yang tidak memungkinkan menghilangkan najis di tubuhnya saat sakit, dia justru tidak perlu tayamum sekalian. Dia langsung sholat lihurmatil waqti saja. Adapun menurut Ibnu Hajar, orang yang terdapat najis di tubuhnya tetap tayamum dan sholat. Meskipun demikian, saat sehat dia harus mengqadha sholatnya. 5. Menurut Ibnu Hajar, seseorang yang akan bertayamum harus sudah mengetahui di mana arah kiblat untuk sholat nanti yang akan ia lakukan. 6. Tayamum harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. 7. 1 kali tayamum hanya berlaku untuk sholat fardu ain. Apabila ada orang bertayamum untuk sholat duhur, setelah beberapa saat setelah memasuki waktu asar, ia harus tayamum lagi untuk sholat asar walaupun ia belum batal tayamumnya. Sahabat muslim hafizakumullah, sebelum melakukan tayamum, siapkan debu yang telah memenuhi syarat. Taburkan debu ke nampan secukupnya secara merata.
Tayamum boleh dilakukan dengan cara jongkok di lantai atau duduk di kursi dengan properti meja di depannya. Bersihkan wajah dari hal-hal yang menghalangi sampainya debu ke permukaan kulit seperti lipstik, bedak, cat, dan sejenisnya. Begitu pula di tangan, sisingkan kedua lengan baju sampai di atas kedua siku, jangan sampai ada penghalang sampainya debu ke kulit tangan. Setelah semuanya siap, tayamum bisa dimulai. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. 1. Menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan. Artinya, apabila ada orang yang ditayamumi oleh orang lain dengan tanpa seizinnya, maka tayamumnya tidak sah. 2. Niat. Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah, dan niat tersebut berjalan terus hingga saat mengusap wajah pada sentuhan yang pertama kali. Perbedaan antara niat wudhu dan mandi dengan niat tayamum, apabila wudhu dan mandi niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Sedangkan di dalam tayamum, niatnya adalah untuk diperbolehkannya melakukan sesuatu ibadah tertentu. Contoh, apabila tayamum untuk kebutuhan sholat, maka niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Apabila tayamum untuk tawaf, maka niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahati fardhit tawafi lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan tawaf fardu karena Allah Ta'ala. Apabila seseorang niat tayamum untuk sholat fardu atau tawaf wajib, maka ia hanya bisa memanfaatkan tayamumnya untuk satu fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum seperti menyentuh mushaf, sujud syukur, dan lain sebagainya. Apabila tayamum diniati untuk hal yang sunnah atau sholat jenazah, maka tayamumnya hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sholat selain sholat fardu. 3. Mengusap wajah secara menyeluruh. Setelah orang yang bertayamum mengambil debu di nampan, sebelum diusapkan ke wajah, kibaskan atau tiup debu yang ada di tangan supaya debu yang akan diusapkan tidak terlalu tebal. Setelah selesai mengusap wajah, tepukkan kedua telapak tangan sampai sisa debu yang ada di tangan bersih. Hal ini supaya debu musta'mal yang ada di tangan tidak bercampur pada debu yang akan digunakan untuk mengusap tangan nantinya. 4. Rukun yang keempat adalah mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi mengutip pernyataan Sayyid Yusuf Az-Zabidi dalam kitab Irsyadul Anam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Raudhah. Cara mengusap kedua tangan adalah sebagai berikut. A. Letakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah punggung jari-jari tangan kanan selain ibu jari dengan posisi menyilang. Ujung jari kanan jangan sampai melebihi jari telunjuk tangan kiri. B. Jalankan jari tangan kiri sampai pergelangan tangan kanan, lalu rapatkanlah ujung jari-jari kiri pada pergelangan tangan kanan agar kedua sisi tangan kanan bisa terpegang oleh tangan kiri selain ibu jari. C. Jalankan jari-jari tangan kiri sampai siku. D. Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu bagian dalam tangan kanan dengan tetap mengangkat ibu jari dan menjalankannya sampai pergelangan tangan. E. Usapkan bagian dalam ibu jari kiri pada bagian luar atau punggung ibu jari kanan. Dengan demikian, usapan pada tangan kanan dianggap telah selesai. F. Setelah anggota tangan kanan selesai, kemudian mengusap tangan kiri dengan cara yang sama sebagaimana tangan kanan tadi. G. Setelah selesai mengusap ibu jari tangan kiri, pertemukan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dan lanjutkan dengan menyela-nyelai jari-jari kedua tangan. 5. Rukun yang kelima adalah tertib. Maksud dari tertib di sini adalah mendahulukan mengusap wajah dan mengakhirkan mengusap kedua tangan.
Sahabat muslim hafidhakumullah, demikian ini tata cara tayamum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita dalam aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.